Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika ya. Untuk kali ini video pembelajaran saya akan buat tentang dimensi 3, yaitu jarak antar titik. Ini adalah video saya yang ke-18 ya. Video saya yang ke-18 yang telah saya yang insya Allah akan saya upload di YouTube ya. Karena saya punya alasan kenapa harus saya upload ke YouTube, karena suatu hari nanti akan ada lagi yang bisa melihat dan mempelajari apa yang saya sampaikan. Puji syukur dulu ya, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin amin. Dimensi 3 ya, jarak antar titik. Saya coba memberikan satu gambar bangun ruang PQRSTUVW. Ada yang tanya, kenapa harus ada titik di sini? Kenapa ada titik ya? Titik ini artinya ini alas ya. PQRS ini ada alas. Kemudian TUVW ini adalah tutupnya. Ya. Jadi kalau dalam sebuah bidang ya, kubus, balok dan sebagainya. Jadi kalau dia ditulis di awal berarti itu adalah alasnya, sementara yang di akhir adalah tutupnya ya. Oke. Ini bidang ya, kubus ABCD EFGH. ABCD EFGH. Kita mau menentukan ya mana jarak ya, mana jarak antara titik P dengan titik S ya. Jadi kalau saya menarik garis dari titik P ke titik S ini ya, maka garis ini ya, atau ruas garis PS ini adalah jarak antara titik P dengan titik S ya. Oke, kemudian ya, garis UW ini, garis UW atau ruas garis UW ini adalah jarak antara titik U dan titik W. Dan yang terakhir saya ingin tunjukkan ya, ini ada TR ya, TR. Jadi ruas garis TR ini adalah panjang ya, panjang atau jarak antara titik T dengan titik R. Oke. Kita ke slide berikut ya. Satu masalah ya, ada satu masalah ya. Ini untuk matematika kelas 12 ya, matematika wajib kelas 12 ya, SMA ya. Misalnya ada seseorang ya yang bernama Budi. Dia ingin berpergian dari kota P menuju kota R. Ditunjukkan pada gambar di bawah. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh Budi dan panjang lintasan terpendeknya. Jadi ini ada gambar ya. Artinya apa? Posisi Budi sekarang artinya di kota P. Anggap saja ini kota P ya, kota P. Nah sekarang Budi ini ingin menuju ke kota R ya. Saya ulang, Budi ya, P ya, di kota P mau menuju ke kota R ya. Nah kalau kita melihat posisi jalan ya, kan ada-ada saja ya. Dia bisa langsung ke sini atau dia bisa berputar dari kota P ke kota Q lalu ke kota R. Nah, untuk menjawab ini saya coba sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama ya, Budi berjalan dari kota P langsung menuju kota R ya. Jadi Budi dari kota P menuju kota R dengan panjang lintasan itu adalah 27 km. Lalu alternatif kedua ya, jalan yang bisa ditempuh Budi. Jadi ini jalan yang ditempuh ya, bukan bagaimana cara jalannya ya. Bukan cara jalannya Budi, tapi rute atau lintasan, kemungkinan lintasan yang bisa ditempuh Budi. Rute yang kedua ya. Budi dari kota P dia menuju dulu ke kota Q. Lalu dari kota Q dia menuju ke kota R ya. Dari kota P menuju kota Q, lalu dari kota Q dia menuju kota R dengan panjang lintasan berarti 16 km ditambah 18, kita dapatkan hasil 34 km. Itu alternatif kedua. Ya, alternatif kedua.
Mungkin Budi jenuh lewat sini. Dia cari jalan yang lain ya. Dia coba jalan yang lain. Dia lagi dari kota P ke kota S ya. Kemudian dari kota S dia menuju ke kota R ya. Jadi dari kota P menuju kota S ya. Dari kota S menuju kota R dengan panjang lintasan berarti 20 km ditambah 23 km, maka didapatlah 43 km. Alternatif ya, rute yang lain yang bisa ditempuh Budi ya, kita coba dari kota P ya, Budi dari kota P menuju kota Q. Nah, dari kota Q tadi ya, dari kota Q ini Budi berputar ke kota S ya, belok ke kota S. Dan dari kota S dia langsung menuju ke kota R. Jadi panjang lintasan ini yang berwarna merah berarti 16 km tambah 17 km ditambah 23 km, kita dapatkan hasil adalah 56 km. Oke. Kemudian alternatif, mungkin masih ada satu lagi alternatif ya. Kita lihat dari kota P, Budi berjalan dari kota P ya, bukan berjalan, barangkali naik kendaraan ya. Kalau berjalan ini 20 km ini cukup jauh ya. Dari kota P ke kota S ya. Lalu Budi berputar ke kota Q ya, belok ke kota Q. Jadi sebaliknya. Kalau yang tadi dari kota P ke kota Q lalu ke kota S. Nah, sekarang Budi dari kota P ke kota S, dari kota S dia menuju ke kota Q, lalu yang terakhir sampai dia ke kota R ya. Panjang lintasan ya. Jadi panjang lintasannya itu adalah 20 km ditambah 17 km, kemudian ditambah 18 km, maka didapatkan hasil 55 km. Nah, ditanya sekarang ya, yang pertanyaan tadi yang pertama, tentukan rute perjalanan yang mungkin. Jadi yang mungkin ditempuh Budi ini ya. Inilah rute yang ditempuh Budi ya, kemungkinan terserah dia mau pilih yang rute mana, apakah rute yang pertama, rute kedua, rute ketiga, rute keempat, atau rute kelima. Tergantung Budi ya, tergantung Budi mau pilih di mana. Lalu ditanya panjang lintasan terpendek. Tentu kita bisa lihat panjang lintasan terpendek itu adalah 27 ya. Panjang lintasan terpendeknya itu adalah 27 ya. Artinya dia dari P langsung ke R ya. Maka lintasan terpendeknya itu adalah 27. Kalau dia dari sini kota P, Q lalu ke R ya, itu dapat 34 km. Oke. Lintasan terpendek 27. Atau jarak dari kota P ke kota R itu adalah 27 km. Saya lanjut lagi slide berikut ya, slide berikut. Ya. Saya coba menunjukkan ya satu buah contoh ya. Saya ingin menunjukkan satu buah contoh lagi bangun ruang. Ini adalah balok ya. Ini adalah bangun ruang ya, berbentuk balok ya. PQRS TUVW ya. Dari gambar bangun ruang, manakah jarak antara titik P dengan titik S? Jadi manakah jarak antara titik P dengan titik S? Kemudian manakah jarak titik U dan titik W? Dan manakah jarak antara titik T dan titik R? Ya. Saya coba selesaikan ya. Coba selesaikan, ini tidak terlalu sulit ya. Karena ini cuma menentukan jarak kan, menentukan jarak. P dengan S, P dengan S ya. Jarak antara titik P dengan S berarti adalah ruas garis yang dibentuk oleh PS ya, atau ruas garis PS ini adalah jarak antara titik P dengan titik S. Yang berikut ya. Titik U, jarak antar titik U, mana titik U-nya? Oh ini, jarak antara titik U dengan titik W. Jarak antara titik U dengan titik W. Berarti kalau saya tarik garis ini ya, maka ini adalah jarak antara titik U dengan titik W. Yang berikut ya, bagian C-nya, jarak antara titik T dengan titik R. Berarti ini diagonal ruang namanya ini ya. Kalau yang ini diagonal sisi. Ini diagonal ruang ya, diagonal ruang.
Nah, jaraknya yang mana? Yaitu garis yang menghubungkan antara titik T dengan titik R. Itu adalah garis TR ya. Jadi ruas garis TR ini adalah jarak antara titik T dengan titik R. Oke, saya lanjut lagi ya. Ada satu contoh. Diketahui kubus ya ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dan titik C. Jadi sekarang kita sudah mulai berhitung. Kenapa sudah mulai berhitung? Karena sudah ada panjang ya yang diketahui 4 cm rusuk-rusuknya. Ya, jadi dia kubus, panjangnya, lebar, tinggi itu 4 cm ya. Kemudian titik F ke titik D. Kita coba selesaikan ya, ini kubusnya ya. Anggap saja ini 4 cm ya. Jadi 4 cm, 4 cm, tinggi juga 4 cm. Panjang, lebar sama tinggi 4 cm ya, kubus. Yang pertama, jarak antara titik A ke titik C. A ke C. Berarti kalau begitu jarak antara titik A ke titik C itu adalah garis yang menghubungkan A ke C atau ruas garis AC. Oke? Itu ya, ruas garis AC. Nah, sekarang kalau kita lihat ya bahwasanya setelah kita garis ini dia membentuk dua buah segitiga. Ya, ada dua buah segitiga. Segitiga ABC, kemudian segitiga ADC. Nah, sekarang kita fokus ke satu segitiga ya. Kita fokus ke satu segitiga. Segitiga itu yang saya ambil adalah segitiga ABC. ABC itu ya, segitiga ABC siku-sikunya di sini. Di titik B. Ya, siku-sikunya di sini. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, kalau seandainya segitiga yang berwarna ini ya, saya ambil, maka terbentuk modelnya seperti ini. Artinya saya cabut, pasang di sini, ya inilah model segitiga yang ini. Ya. Dengan teorema Pitagoras ya, dengan teorema Pitagoras kita mencoba mencari berapa panjang AC atau CA ini, sehingga CA pangkat 2 ya, CA pangkat 2 atau AC pangkat 2 adalah BC pangkat 2 ditambah BA pangkat 2. Oke. Nah, sekarang BC ya, BC diketahui 4 cm, kemudian BA-nya juga 4 cm. Berarti tinggal kita ganti ini, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Oke. 4 pangkat 2 itu berarti 16, ini juga 16 ya. Oke. Kalau saya jumlahkan ini tentu hasilnya adalah 32. Oke, 32. Nah, sekarang di sini AC berpangkat 2. Ini kan masih berpangkat 2 ya, masih berpangkat 2. Kalau saya hilangkan pangkat 2-nya, berarti dia di sini 32 berpangkat 1/2. Namun, ya, saya langsung saja bahwasanya kalau kita mau yang cepatnya begini, kalau hilang pangkat 2 maka ini berubah menjadi akar. Jadi hilang pangkat 2-nya maka dia berubah menjadi akar. Nah, sekarang 32 ini bisa kita sederhanakan. Akar 32 ini kita bisa sederhanakan. Ya, artinya apa? Kita cari dua buah bilangan ya. Kalau kita kali hasilnya 32, tetapi dengan ketentuan salah satu bilangan akar itu bisa dicabut langsung ya. Ada hasilnya langsung ya. Nah, kita dapat berarti 16 dikali 2 ya. Kan akar 16 ini berarti 4 ya. Berarti 4 akar 2. Maka panjang AC ini adalah 4 akar 2 ya. Oke, jadi panjang AC itu adalah 4 akar 2. Ini menandakan bahwa jarak antara titik A ke titik C itu adalah 4 akar 2. Karena ini sama ya, di diagonal ya, diagonal sisi berarti ke BC, BD juga begitu. Jadi panjang BD juga, jarak antara BD ini, jarak BD atau garis BD kalau kita mau menggaris ini sama juga hasilnya nanti dengan ini 4 akar 2. Kenapa? Karena dia merupakan sebuah kubus. Sebuah kubus itu diagonal sisi semuanya sama. Ya, ini namanya diagonal sisi. Jadi kalau B ke G ya garis BG sama juga hasilnya itu adalah 4 akar 2 ya.
Kalau FH sama juga 4 akar 2. Kalau garis EG ya atau GE ini sama juga 4 akar 2. Oke. Saya lanjut ya. Lanjut. Yang ke bagian B-nya ya. Bagian B, titik ya. Jarak antara titik F ke titik D ya. Jarak antara titik F ke titik D. Nah, ini berarti kalau begitu ini adalah diagonal ruang ya. Ya, diagonal ruang. Ini yang berwarna kuning ya. Garis ini adalah yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita mau mencari panjang FD-nya ini ya. Panjang garis FD ini atau jarak F ke D ini, kita harus menggunakan bantuan ya berupa segitiga ya kan gitu. Jadi kalau ini saya bisa buat segitiga ya, dari E, D ke F, kemudian ke B, lalu kita tarik garis membentuk sebuah segitiga. Atau boleh juga dari D ke F, ke H, terus ke D, membentuk sebuah segitiga juga. Atau ya, atau juga boleh ya, boleh dari F, D, C, lalu kita tarik ke sini, membentuk segitiga juga. Atau jadi banyak kemungkinan dari F ke A lalu ke D, membentuk juga sebuah segitiga. Nah, sekarang saya cuma ingin ambil salah satu segitiga ya, misalnya segitiga FDB. FDB. Oke. Jadi ini kelihatan ya. Ini kelihatan segitiga FDB. Siku-siku masih sama di titik B ya. Siku-sikunya di titik B. Oke. Dengan ya, jadi kalau seandainya ini saya ambil ya, ini segitiga yang saya warnai ini saya ambil ya, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, ini 4, kemudian BD. BD ini tadi sudah didapat bahwa BD itu adalah 4 akar 2. Jadi ini adalah 4 akar 2. Dia sama dengan AC ya. Panjang AC sama dengan panjang BD, berarti sama saja 4 akar 2. Dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita akan mencari berapa panjang FD ini ya, berapa panjang FD ini. Karena apa? Karena ini menentukan bahwasanya panjang FD ini adalah jarak antara titik F dan titik D. Oke. Kalau begitu FD pangkat 2, BD pangkat 2 tambah BF pangkat 2 sama dengan bagian A tadi ya. Kita tetap menggunakan teorema Pitagoras ya. BD ya, BD. BD ini kan udah didapat ini 4 akar 2 dari soal bagian A. Berarti ini kita ganti ya. Kemudian BF-nya sendiri itu kan 4 cm. Jadi kalau begitu 4 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Ini dapat 16. 4 pangkat 2 itu berarti 4 kali 4 ya, dapat 16. Kemudian 4 pangkat 2 di sini 16, kemudian akar 2 pangkat 2 hasilnya 2, berarti nanti dia membentuk 16 dikali 2 ya. Jadi kalau bentuk akar di pangkat 2 kan hasilnya 2 ya, hilang akarnya ya, logikanya seperti itu. Ditambah 16 ini hasilnya 32, 16 kali 2, 16 dikali 2 itu 32 ditambah 16 ya. Oke, berarti 40, FD-nya 48. Nah, sekarang ada pangkat 2. Masih ada berpangkat 2. Kita hilangkan pangkat 2-nya ini ya. Bahasa matematikanya bukan dihilangkan ya. Artinya supaya lebih dipahami saja. Oke lah, kita hilangkan pangkat 2-nya ini, tentu di sini muncul tanda akar 48. Lalu dengan cara yang sama pada bagian A tadi ya. Pada bagian A, akar 48 itu kita cari ya. Kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Kita cari dua bilangan. Dua bilangan. Kalau dikali itu hasilnya 48, tetapi salah satu bentuknya akar itu adalah bisa langsung dicabut akarnya. Jadi kalau begitu ya, 16 kali 3, akar 3. 16 kali akar 3, 48 adalah 16 kali akar 3, akar 16 kali akar 3. Akar 16 itu kan 4. 4 akar 3, 4 akar 3. Sehingga jarak antara titik A dan ke titik C itu, jarak antara titik apa tadi F ya, jarak antara titik F dan titik ya, titik apa tadi D ya, jarak antara titik F ke titik D
adalah 4 akar 3. Kemudian kita mau menentukan rumus jarak. Menentukan rumus jarak. Diperhatikan ada satu garis ya, ada satu garis. Di sini titiknya P X1, E1, kemudian di sini X2, E2. Oke. Nah, kalau kita mau menentukan jarak, misalnya sini titik R misalnya ya, titik R. Kalau kita mau menentukan jarak ya, berarti kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Berarti menggunakan teorema Pitagoras, sementara jarak itu biasa disimbolkan dengan huruf D ya, huruf D. Jadi D sama dengan X2 kurang X1 berpangkat 2. Jadi ini X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah E2 dikurang E1 berpangkat 2. Itulah rumus jarak. Jadi kalau mencari rumus jarak ya inilah rumus jarak ya. Yang terakhir ini tugas saya coba memberikan tugas ya. Tugas coba diselesaikan. Insya Allah kalau sudah nanti dicocokkan dengan video saya setelah ini ya. Setelah ini insya Allah saya akan buat lagi video untuk membahas soal-soal ini ya. Jadi kalian kerja dulu soalnya, terus nanti dicocokkanlah hasilnya. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.